Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada seluruh mahasiswa UT Universitas Muhammadiyah Universitas Terbuka ya. Saya Erwin Dukar Putra. Perkenalkan pengganti dari Ibu Vina Ayumi. Maaf ini adalah video recordingnya karena tadi sebenarnya sudah dilakukan sudah dilakukan materi kuliah pada pukul 8, tetapi ternyata tidak tersimpan, makanya saya ulangi lagi di pukul 8.30. Oke, di sini kita mulai saja untuk share screen-nya untuk mata kuliah ini. Sebentar, saya buka dulu materi inisiasinya. Oke, untuk materi inisiasi 1. Ya, di dalam materi inisiasi 1 ini terdapat pemrograman berbasis desktop ya. Di sini kita akan membahas tentang tipe data, variable identifier, dan keyword. Ya, di mana di dalam tipe data sendiri itu terdapat dua jenis, yaitu adalah tipe data primitif dan juga tipe data reference. Di mana tipe data primitif terdapat karakter, integer, long, float, double, byte, short, dan boolean. Nah, di dalam tipe data primitif ini, sini saya sedikit jelaskan. Untuk karakter itu merupakan dapat diisikan oleh angka, tanda baca, huruf, dan karakter khusus. Dan integer sendiri merupakan angka bilangan bulat. Long itu lebih besar dibandingkan nilai integer. Nilai float itu untuk nilai desimal atau berkoma, dan nilai double di sini lebih besar, nilai desimal yang lebih besar dibandingkan float. Dan byte di sini mempunyai ukuran 8 bit, dan short mempunyai 16 bit, dan boolean itu kan nilai logika true or false. Ya. Nah, di dalam tipe data reference itu disebutkan bahwa tipe data yang merujuk kepada sebuah nilai metode atau variabel sebuah objek gitu ya, atau kita bisa menunjuk sebuah address atau class gitu ya di dalam sebuah objek yang kita rujuk. Nah, di dalam mengidentifikasi identifier di sini ya, biasanya kita gunakan untuk mengidentifikasi sebuah variabel, kelas, metode, dan interface gitu ya. Nah, di dalam identifier juga tidak boleh menggunakan keyword yang sudah ada di dalam Java sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mengimplementasikan identifier di sini ada contoh, yaitu penggunaan identifier yang terdapat di dalam Java library. Oke, selanjutnya untuk identifikasi keyword ini biasanya yang sudah ada di dalam Java library ya, yang biasanya digunakan untuk perulangan, switch case, dan sebagainya, if else gitu ya. Selanjutnya itu adalah menggunakan bagaimana cara menggunakan literal gitu ya. Literal di sini adalah terdapat tiga literal, yaitu adalah byte, short, integer, long, float, double, dan boolean gitu ya. Nah, di dalam Java sendiri biasanya digunakan tanda literal, yaitu adalah new line, return, tab, dan backspace gitu. Selanjutnya yang disebut dengan variabel lokal gitu ya. Yang disebut dengan variabel lokal yaitu adalah metode constructor block yang merupakan variabel lokal sendiri. Nah, di sini ada contoh pemrogramannya, di mana di dalam contoh pemrograman ini yang disebut dengan variabel lokal itu adalah public main dan public class main gitu ya. Nah, selanjutnya instance variable ya. Instance variable di mana dalam pemrograman berbasis objek, setiap menuliskan kode program Java secara tidak langsung sudah membuat sebuah kelas pendeklarasian dari variabel di dalam instance variable gitu ya. Nah, kelas di sini merupakan instance variable gitu ya, termasuk instance variable. Selanjutnya adalah static variable. Nah, static variable ini bersifat live, yang artinya kita dapat membuat variabel kita sendiri gitu ya. Dicontohkan pada pemrograman ini adalah variabel di dalam sebuah string, yaitu adalah nama gitu ya. Oke, mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, dalam mendeklarasikan sebuah variabel kita tidak boleh terbalik gitu ya. Yang pertama yaitu adalah tipe datanya apa, setelah itu variabel di dalam sebuah tipe data itu apa gitu ya. Selanjutnya untuk mengidentifikasikan sebuah operator. Nah, di dalam Java juga terdapat operator ya, operator aritmatika, yaitu adalah plus, minus, kali, bagi, persen, plus, minus, dan minus. Di mana untuk plus, minus, kali, bagi itu sama seperti aritmatika biasa. Untuk persen itu adalah modulus ya, untuk mendapatkan sebuah sisa bagi.
Plus itu untuk increment atau menaikkan nilai menjadi 1, minus itu adalah decrement atau kebalikan dari increment, yaitu mengurangi nilainya menjadi 1. Selanjutnya di dalam operator itu juga ada operator relasional ya, di mana menggunakan tanda sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, selanjutnya ada operator kondisional ya. Di dalam operator kondisional di sini seperti operator logika ya, kita bisa menggunakan nilai dan, or, XOR, dan NOT, di mana nilai operasi tersebut seperti operator logika, di mana nilai pertama dan kedua apabila true, maka di dalam nilai n itu akan menghasilkan nilai true apabila semuanya true. Nah, OR pun sama, yaitu menggunakan menghasilkan nilai true, dan XOR itu kebalikan dari nilai yang diberikan gitu. Dan sama seperti operasi NOT. Operator shift dan bitwist. Nah, untuk bitwist ini disebut dengan bitwist AND, OR, XOR, dan NOT. Nah, di dalam shift itu terdapat beberapa nilai, yaitu dapat menggeser ke kanan dan dapat menggeser ke kanan hingga mendapatkan nilainya 0 dan mendapat menggeserkan ke kiri. Jadi kita dapat mengambil nilai ke kiri ataupun ke kanan segitu ya. Nah, di dalam identifikasi operator juga terdapat operator assignment gitu ya, di mana kita dapat membuat sebuah nilai ekuivalen seperti nilai pada aritmatika. Oke. Nah, di dalam Java juga terdapat identifikasi operator yang digunakan untuk compiler Java ya, separator ini, di mana nilai kurung itu mengelompokkan parameter metode ya. Setelah itu kurung kelawar digunakan untuk array, kurung siku itu untuk tipe arraynya, titik koma itu untuk pernyataan, koma memisahkan identifier, dan titik itu untuk sebuah package dari objek-objek metode ya. Nah, di sini adalah struktur kelas ya, yang merupakan untuk menciptakan sebuah objek gitu ya. Selanjutnya di dalam sebuah kelas kita juga dapat membuat struktur dari sebuah tipe data gitu ya. Nah, untuk membuat objek seperti disebut sebelumnya, kelas menyediakan untuk blueprint atau nilai dari tipe data yang kita akan gunakan gitu ya. Oke, ini untuk materi inisiasi satunya ya di dalam pertemuan kedua. Selanjutnya kita akan pindah ke aktivitas belajar ketiga. Oke. Yaitu adalah array dan string. Nah, di dalam array itu adalah merupakan pengelompokan sebuah data ya, di mana nilai array itu biasanya ditentukan dari banyaknya baris data atau deret data yang akan kita gunakan. Nah, di dalam deret data itu akan dihitung mulai dari array yang ke-0. Nah, nilai array yang ke-0 itu adalah nilai array yang ke-1. Jadi pada deretan bilangan ini terdapat array-nya ada 5, tetapi datanya itu dimulai dari 0 sampai dengan ke-4 ya. Nah, dalam array itu terdapat beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu array satu dimensi, di mana nilainya tetap dengan satu nilai array. Nah, dicontohkan di sini terdapat nilai variabel integer dengan array satu dimensi dan variabelnya adalah jumlah hari dengan nilai 31, 29, 31, dan 30. Nah, untuk mengidentifikasikan sebuah array atau deretan karakter yang sudah saya bilang tadi, itu bisa menggunakan nilai string, tipe data string ya, yang terdapat dalam Java library. Oke, di sini terdapat beberapa contoh, ada contoh yang menggunakan beberapa nilai string ya, di mana nilai string tadi dapat merubah nilai karakter dari susunan array yang terdapat angkanya adalah numerik gitu ya. Nah, di dalam metode array ya, sebentar. Oke, di dalam sebuah metode array, nah di sini kita akan contohkan ya bagaimana penerapannya ya. Dicontohkan di sini terdapat sebuah kelas ya, kelasnya itu adalah senjata, di mana variabel nama itu akan diisi oleh tipe data string dan jumlah peluru itu diisi dengan tipe data integer. Nah, metodenya di sini menggunakan tembak ya. Pada saat dilakukan penembakan, maka jumlah pelurunya akan berkurang nilai 1. Dan selanjutnya ada metode reload, akan bertambah apabila nilainya sudah
habis gitu. Nah, nilai pertama dari jumlah pelurunya adalah 300. Nah, ini adalah metode-metode pada array ya. Ada equal, sorts, binary search, dan fill. Ini contohnya ya dalam pengoperasian array sendiri. Selanjutnya di dalam ini untuk tipe data arraynya. Selanjutnya kita masuk ke materi inisiasi di aktivitas belajar ke-4. Sebentar. Kita akan membahas tentang if else ya, atau operator standar keputusan. Nah, dalam standar keputusan ya, struktur keputusan. Sebentar. Nah di sini ada if atau keputusan tunggal gitu ya. Nah, keputusan tunggal di sini kalau untuk if dia akan menghasilkan nilai apapun yang kita masukkan di dalam sebuah keputusannya gitu ya, dan nilainya akan selalu true gitu ya. Nah, dicontohkan di sini terdapat variabel dengan nilai usia dan tipe datanya adalah integer sama dengan 20. Nah, di sini kita akan memasukkan struktur keputusan if jika usia lebih dari 18 maka tampilkan lebih dari tulisan lebih dari 18. Nah, jadi nilainya akan selalu tetap dari setiap struktur keputusannya. Nah, di dalam struktur if else di sini selanjutnya itu adalah struktur if else ya, atau struktur alternatif gitu ya. Berbeda dengan if. Kalau if nilainya selalu true gitu ya. Nah, kalau if else ada pilihan alternatif. Jadi apabila nilai if, nilai jika itu adalah salah, maka dia akan berpindah ke nilai alternatif yang kedua gitu ya. Nah, di dalam struktur if else ya, itu juga kita dapat menggunakan nilai else if gitu ya, di mana di sini digunakan apabila pilihan dari alternatifnya itu sangat banyak sekali gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada struktur nested if. Nested if di sini kita memasukkan if di dalam if. Jadi jika di dalam jika. Jadi keputusannya bisa diambil dengan dua kemungkinan gitu ya. Bukan pilihannya mendapatkan dua kemungkinan, tetapi pilihannya terdapat dua kemungkinan gitu ya. Nah, di sini dicontohkan ada if angka, setelah itu ada if angka lebih besar. Jadi apabila keduanya memenuhi, maka yang akan ditampilkan adalah nilai akhirnya. Seperti itu. Nah, di dalam if juga kita dapat menggunakan sebuah operator logika gitu ya. Operator logika yang tadi seperti sama dengan, tidak sama dengan, XOR, NOT, dan lain sebagainya. Ini untuk materi inisiasi pada materi aktivitas belajar 4. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas belajar 5 ya. Di dalam materi inisiasi 5 atau aktivitas belajar 5, kita akan membahas tentang bagaimana struktur keputusan dan struktur perulangan. Nah, di sini dicontohkan menggunakan atau dijelaskan menggunakan tentang switch case gitu ya. Nah, keputusannya menggunakan switch case. Ini bentuk lain dari sebuah if gitu ya. Di mana nilai case di sini merupakan nilai statement gitu ya. Nah, jadi pada saat kita akan melakukan eksekusi itu dapat merujuk kepada satu statement. Nah, jika statementnya tidak terpenuhi, maka dia akan kembali ke statement defaultnya itu apa gitu. Nah, di sini setelah saya jelaskan tentang struktur switch case, terdapat pesan dari Ibu Vina Ayumi ya, untuk tugas 1 pada aktivitas belajar 6 ya. Silakan untuk dipahami kembali bagi yang sudah mengumpulkan ya. Nah, di materi inisiasi aktivitas belajar 5 maaf, untuk tugas 1 di aktivitas belajar 4 bukan 5, sorry. Ya, di aktivitas belajar 4. Nah, di mana pada tugas ini sudah dijelaskan bahwa ya tidak boleh menggunakan perulangan gitu ya. Nah, di sini jangan menggunakan perulangan pada tugas ini. Nah, beberapa yang sudah mengumpulkan itu masih menggunakan perulangan seperti for else gitu dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi yang digunakan adalah struktur keputusan seperti contohnya apa tadi, if else dan switch case gitu ya. Nah, itu yang digunakan di dalam tugas 1. Nah, di dalam tugas 1 sendiri
silakan mahasiswa itu menggunakan code-nya di dalam kumpulkan file PDF-nya itu, silakan di dalam file PDF tersebut gunakan di dalamnya itu dimasukkan code ya, code yang Anda buat gitu ya. Boleh di copy paste ataupun boleh di screenshot gitu ya. Nah, di bawah dari code-nya itu silakan berikan penjelasan dari detail code-nya. Dan selanjutnya juga untuk video itu silakan sematkan link YouTube-nya. Silakan pakai YouTube ya, jangan diupload di UT-nya karena terlalu besar nanti filenya gitu ya. Jadi silakan Anda gunakan YouTube dan sematkan link YouTube Anda gitu ya di dalam file PDF tersebut. Oke, sekian dari saya dan pesan yang sudah saya sampaikan dari Ibu Finayumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.